Indonesia has arrested nearly 200 people for their suspected involvement. Indonesia, as a record toxic haze spreads across the country. Sealed off 42 companies as hotspots had been detected. But Malaysia has been trying to improve the situation. Until the fires have burnt out, we won't know the full extent. But we had 2.6 million. Tahun 2015 dan tahun 2019 di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar. Tidak terkecuali di Provinsi Jambi, ada beberapa kabupaten yang memang mengalami kebakaran hutan dan lahan dengan luasan yang sangat besar. Hal ini sangat menimbulkan beberapa kerugian, yang diantaranya pasti kerugian kesehatan, ya, mengganggu banyak penderita ispa bermunculan, kemudian juga kegiatan perekonomian terganggu, lalu penerbangan tertunda, dan juga beberapa kejadian-kejadian lain yang sangat merugikan masyarakat di Provinsi Jambi. Pada bulan Februari ini, Pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla karena di Sumatera sudah mulai panasnya, sudah agak tinggi. Puncaknya di bulan Agustus dan September. Kita ini harus betul-betul tahu betul puncaknya kapan. Sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang. Prioritaskan pencegahan, jangan terlambat. Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Saya kira Pak Kapolri sudah tahulah apa yang harus dilakukan di sini, karena kita sudah pengaman kemarin sudah melakukan itu. Penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat. Faktor penyebab terjadinya kebakaran dan munculnya hotspot adalah adanya kegiatan illegal logging. Untuk itu kami juga melakukan tindakan-tindakan represif dan penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging. Menangkap dari para pelaku, kami juga melakukan penertiban terhadap lokasi-lokasi dan juga camp-camp yang dibuat oleh para pelaku ilegal itu supaya memberikan efek deterrence dan juga tidak mengulangi kegiatan ilegal di wilayah hutan lindung.
Bapak Presiden, yaitu mengutamakan pencegahan. Kami lakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemilik lahan, para pekebun, dan juga perusahaan-perusahaan untuk juga aktif melakukan kegiatan pencegahan. Hal ini kami laksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI dan juga seluruh Satgas Karhutla di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Lagi ngapa nih Pak? Lagi mesti ke kebun nih Pak. Tolong Pak, matikan deh dulu. Iya Pak. Iya Pak. Tolong matikan Pak. Iya Pak. Matikan Pak. Matikan Pak. Mas, tolong Mas. Matikan. Ambil air ya. Nanti kaget besar nih Pak. Itu merambat ke yang lain. Itu Pak. Apa ya? Tadi takutnya kita merambat ke tempat lain. Itu mati ya. Jadi gini Pak. Jadi kalau masalah pemakaran lahan, ini ada sanksi hukumannya Pak. Tolong Pak ya, kan mengelola lahan dengan denda 10 miliar Pak. Paham Pak ya? Ya. Assalamualaikum. Ya. Betul juga lah yang dia ngomong ke Pak Kabin tadi lo. Jadi kita ke depan, nak pacak lagi maka. Bahaya. 10 tahun. Ini dia sanksi pidananya, lah jelas kok. 10 tahun itu ya. Langkah preventif selanjutnya yang kami upayakan yaitu dengan memastikan dari para pihak pemilik perusahaan itu untuk memiliki sistem water management, yaitu suatu sistem tentang tata kelola air yang mana walaupun musim kemarau datang, ketersediaan air tetap terjamin di area perkebunan, sehingga apabila ada hotspot ataupun titik kebakaran dengan mudah dapat kita padamkan karena air sudah tersedia di area perkebunan tersebut. Kemudian juga tidak hanya melakukan sistem water management terhadap perusahaan-perusahaan, kami pun melakukan langkah preventif yang sifatnya langsung turun ke lapangan, yaitu dengan membangun posko-posko aju di daerah-daerah yang sudah kami mapping banyak titik ataupun banyak hotspot. Nah, yaitu dengan menurunkan personil baik TNI, Polri, Satgas Kebakaran Hutan dan juga masyarakat peduli api untuk melakukan kegiatan patroli, baik itu sambang dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghimbau masyarakat sekaligus mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya kita sudah siap untuk melakukan penanganan kebakaran hutan. Untuk menyempurnakan langkah preventif, kami bersama rekan-rekan TNI, Polri, dan juga Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan, juga rekan-rekan dari perusahaan perkebunan melakukan kegiatan simulasi terpadu terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kami. Adapun langkah-langkah yang kami kembangkan antara lain melakukan kerjasama melalui jaringan komunikasi sehingga terbentuk keterpaduan, keterampilan, dan juga kesiapan penggunaan alat. Langkah pemadaman kami laksanakan baik dengan menempuh jalur darat dan juga menempuh jalur udara. Ada pasukan pemadaman. Ya, selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Ambil perlengkapan. Segera masuk gudang. Ambil cepat lari. Lari.
Pak! Yang kami upayakan selain preventif, yaitu kegiatan bersifat pencegahan preventif. Salah satunya kami mengembangkan kegiatan untuk pelaksanaan audit pada perusahaan. Proses hukum yang bersifat represif juga kami laksanakan, tentunya untuk menjamin kesempurnaan daripada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selama tahun 2015, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 juga telah diamankan beberapa tersangka pelaku pembakaran lahan, baik itu perorangan ataupun juga korporasi. Kami memastikan bahwasannya jajaran di Kabupaten Tanjung Timur, baik itu TNI, Polri, Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan, dan juga rekan-rekan dari firefighter perusahaan perkebunan siap untuk menangani kebakaran hutan dan lahan wilayah Tanjung Timur.
sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rama Wibowo, Kepala Kepolisian Daerah Jambi, bersama Komandan Korem 042 Garuda Putih dan Kepala BPBD Provinsi Jambi menghimbau kepada seluruh masyarakat dan mengingatkan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang menjadi langganan tahunan di wilayah Provinsi Jambi. Kita punya pengalaman yang tidak baik pada tahun 2015 dan tahun 2019, dan kita diuntungkan dengan cuaca yang mendukung pada tahun 2020 sehingga kebakaran hutan tidak banyak terjadi. Namun kita tetap harus waspada pada tahun 2021 ini yang perkiraan dari BPMKG cuaca tidak sebaik tahun 2020. Kita harus waspada untuk menghadapi dan menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami bertiga menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun saudara-saudara berada, baik yang bermata pencaharian sebagai petani, pencari ikan, memotong kayu, pencari madu di hutan, untuk tidak menyalakan api di dalam hutan. Kami juga mengajak peran serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bersama-sama mengawasi wilayahnya masing-masing agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Bila mana menemukan adanya api di sekitar hutan dan lahan, segera laporkan kepada aparat terdekat dan bersama-sama memadamkan. Untuk Provinsi Jambi yang lebih segar, Provinsi Jambi yang lebih aman dan jauh dari asap. Terima kasih atas peran saudara-saudara sekalian. Semoga Allah SWT memudahkan semua rencana baik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.